Pengurus Partai Amanat Nasional atau PAN Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat diduga melakukan kampanye terselubung. Dalam sebuah pertemuan, pengurus dan terlihat membagi-bagikan amplop berisi uang kepada warga. Amplop berisi uang Rp50.000 yang dibagi-bagikan kepada warga ini diduga menjadi kampanye terselubung jelang pemilu 2014. Namun pihak panitia DPC Partai PAN Kabupaten Sintang berdalih uang diberikan sebagai pengganti biaya transportasi warga. Selain itu, acara pertemuan di sebuah gedung milik pemerintah ini juga mengundang 20 kepala desa di Kabupaten Sintang. Namun, para kepala desa membantah kehadiran mereka sebagai bagian dari kampanye, melainkan hanya memberikan motivasi. Oh, jadi para kades itu diundang, Pak? Diundang. Jadi tadi alasan tidak ada Pak Menteri, jadi sambil kampanye lah gitu, Pak ya? Enggak, bukan kampanye. Itu motivasi namanya. Oh gitu, Pak? Maaf gitu. Walaupun disuruh nyoblos tadi, Pak ya? Saya enggak ada kampanye, jadi saya bermohon maaf atas nama dari pengurus gitu, dari para kades. Kan kecewa juga mereka kan, gitu. Sementara itu, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat mengaku masih mempelajari kasus pertemuan Partai PAN tersebut untuk memastikan dugaan pelanggaran kampanye. Dari Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, Tutwuri Handayani, TV One mengabarkan. Dan untuk mengetahui apa langkah Panitia Pengawas Pemilu terkait informasi yang dilakukan salah satu kader Partai Amanat Nasional ini, apakah sudah termasuk pelanggaran kampanye? Kita sudah terhubung dengan Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat, Bapak Ruhernansyah. Selamat sore, Pak Ruhernansyah. Selamat sore, Ibu Mbak Widi. Iya, apakah sudah ada informasi mengenai apa yang dilakukan oleh salah satu kader PAN ini, Pak? Ya, sudah secara lisan dari Panwaslu Kabupaten Sintang telah menyampaikan ke kami, Bawaslu Provinsi, ada suatu dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu caleg dari partai politik tertentu. Nah, dalam hal ini kami perintahkan untuk hal itu untuk ditindaklanjuti dan untuk diselidiki, dan apabila memang tidak ada yang melaporkan, apabila ada itu suatu dugaan pelanggaran, maka kami perintahkan untuk dijadikan satu temuan pelanggaran seperti itu. Lalu tindak lanjut dari Bawaslu sendiri seperti apa, Pak, terkait dengan kasus ini? Ya, tentunya kami dari Bawaslu maupun Panwaslu apabila ditemukannya suatu dugaan pelanggaran, tentu akan melakukan klarifikasi dengan pihak terkait ya, dalam hal ini oknum caleg, maupun apabila itu dilakukan oleh pihak seperti yang dilarang, umpamanya dari kepala desa, ya, kepala desa, atau dikerahkan kepala desa tersebut, sebagaimana di pasal 86 ayat 2 bahwa dilarang untuk kepala desa atau untuk melakukan kegiatan kampanye atau melakukan kampanye di luar jadwal yang telah ditentukan, yaitu melakukan kegiatan rapat umum atau penyebaran bahan-bahan kampanye dengan suasananya rapat umum, maka itu diancam pidana. Dan untuk itu kami perintahkan Panwaslu untuk melakukan satu kajian, dan kajian itu sejak diketemukan maksimal 5 hari harus sudah ada keputusan. Dan apabila itu dugaannya, nanti pelanggarannya dugaan pidana pemilu, apabila memenuhi unsur, ya, maka setelah dirapatkan di sentra Gakumdu tentunya akan diteruskan ke penyidik Polri, seperti itu. Tapi selama beberapa hari ini apakah memang benar sudah ada indikasi untuk menyerahkan uang sebesar yang kita kabarkan tadi Rp50.000 kepada kepala desa, kemudian kepala desa diajak untuk berkampanye dalam suatu pertemuan seperti itu? Ya, ini dari Panwaslu masih kami mintakan laporan hasil dari kegiatan klarifikasi mereka di sana atau kegiatan pengawasan Panwaslu di Kabupaten Sintang ya. Nah, sementara ini kami belum mendapatkan apakah itu diteruskan di dugaan pelanggaran pidana ya, dengan cara atau modus membagi-bagikan uang atau istilahnya ini dikatakan politik uang ya. Ini nanti kami tentunya akan menerima laporan apakah itu diteruskan atau dihentikan. Jadi kewenangan Panwaslu
kabupaten apabila itu diketemukan dan hasil setelah rapat dengan sentra Gakumdu yang terdiri dari kejaksaan, kepolisian dan Panwaslu itu sendiri, jika apabila hal tersebut diduga suatu dugaan pelanggaran, maka tentunya akan diteruskan atau direkomendasikan ke pihak penyidik Polri. Ini kami tengah menunggu laporan tersebut. Saya ingin tahu sebenarnya Pak Ruhenansyah, sanksi akhirnya seperti apa kalau memang yang bersangkutan ini terlibat kampanye politik uang seperti itu? Apakah ada pencoretan caleg supaya ini tidak menjadi contoh bagi caleg-caleg yang lainnya, Pak Ruhenansyah? Ini sesuai dengan amanat undang-undang, sanksinya pidana, ya. Apabila terbukti, tentunya apabila ini memang benar adanya dugaan, tentunya diteruskan ke penyidik Polri dalam batas waktu 14 hari sudah menyerahkan ke pihak kejaksaan. Nah, kejaksaan melakukan penuntutan. Nah, apabila terbukti sampai ke pengadilan akhir, pengadilan negeri, pengadilan tinggi, ya. Nah, tentunya apabila terbukti ini bisa diancam dengan pidana, kurungan dan denda. Nah, apabila nanti terbukti putusan sudah kekuatan hukum tetap, apabila yang bersangkutan terpilih bisa direkomendasikan untuk tidak dapat dilantik. Itu sebagaimana ketentuan di undang-undang. Jadi ancamannya ada dua. Ancamannya pasal pidana dan sanksi administratif. Baik. Terima kasih penjelasannya Bapak Ruhenansyah, Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat.